saya? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya. Saya nggak mungkin teriak-teriak di tempat umum, mohon maaf teman-teman. Saya nggak bisa hadir di kelas, daripada nanti menunggu saya selesai berkegiatan, teman-teman langsung saja eksekusi, datanya sudah ada di Google Drive, teman-teman silakan download di Google Drive, kalau ada yang ketinggalan dari Google Drive silakan di-download, dibuka, tolong dibukakan. Mas Labib sudah hadir belum ya? Tolong dibukakan ya, link Google Drive-nya diaktifkan, tapi hanya selama praktikum ini berlangsung. Nanti praktikum ini selesai, tolong ditutup kembali untuk link Google Drive-nya. Nah, teman-teman, untuk siang ini saya harap teman-teman semua eksekusi langsung, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, bagaimana cara mengisi tabelnya. Siang ini kalian eksekusi, benar-benar mempraktikkan, kemudian menghasilkan sebuah output, di mana output itu nanti menjadi bahan untuk pelaporan kalian secara individu. Untuk laporan praktikumnya nanti akan saya masukkan sebagai nilai praktikum di pengelolaan DAS. Jadi untuk komponen nilai, mungkin saya sampaikan sekalian saja ya. Untuk pengelolaan DAS nanti komponen penilaiannya itu ada laporan lapangan yang sifatnya kelompok, baru akan saya sampaikan nanti menunggu jadwal dari Reflan. Kapan saya bisa online? Mungkin minggu depan, minggu ini kalian full ya, besok pagi kalian ujian juga. Minggu depan diagendakan, kalian mengerjakan laporan kelompok untuk komponen nilai praktikum lapangan. Komponen kedua adalah praktikum. Nah, praktikum ini kalian belum ada di pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS praktikumnya saya ambil dari erodibilitas yang ini nanti, 1 nilai. Kemudian tugas-tugas dari webinar, kemudian tugas individu barangkali ada, yang kemarin sudah saya bagikan dan sudah saya input, itu adalah nilai-nilai tugas, bukan praktikum. Ya, adapun proporsinya nanti atau besok lah ya, saya sampaikan di grup, untuk proporsi nilai masing-masing komponen berapa persen, supaya kalian bisa mengoptimalkan mau dapat nilai berapa nanti dari hasil laporan kalian. Kemudian UTS nanti tolong Reflan menghubungi ulang Pak Ihsan, apakah beliau akan mengadakan UTS atau UAS. Tolong tanyakan ke beliau ya. Nanti kalau UTS berarti nilai UTS saya rata-rata dari Pak Saribudin Kadir, Pak Prof. Odeng, dan Pak Ihsan. Kemudian UAS dari saya diperoleh dari praktikum laporan yang pengganti UAS yang kemarin sudah disampaikan oleh Bahrul ya. Itu. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen nilai dari kalian. Nanti untuk ketahanan pangan akan saya sampaikan di sesi ketahanan pangan. Erosi juga akan saya sampaikan besok ketika UTS. Saya mohon bantuan Mbak Dina mencarikan waktu untuk UTS. Erosi, materi dari saya belum diujikan dalam bentuk UTS, saya belum ada nilai untuk itu. Oke, teman-teman, supaya tidak menyita banyak waktu, kalian bisa selesaikan praktikumnya dalam waktu 2 jam penuh. Nanti kita ketemu lagi ya di jam 1 untuk ketahanan pangan. Ada yang mau ditanyakan? Semua laptop sudah siap, datanya siap di-download. Oke, manfaatkan waktu dengan baik, kerjakan meskipun di kos atau di rumah masing-masing. Kalau bingung bisa langsung tanya Labib yang hadir di Gimit siang ini. Terima kasih, saya izin pamit ya. Takutnya dipanggil antriannya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat nanti ilmunya yang disampaikan oleh Labib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Presensi untuk yang pengelolaan DAS tidak perlu diisi dulu. Yang diisi adalah manual dibantu oleh Reflan mencentangi siapa-siapa yang hadir di Gimit ini. Yang online tidak perlu diisi.
meskipun sudah saya buka ya. Kalau terlanjur diisi nanti pasti akan saya edit ulang sesuai dengan kehadiran presensi manual. Oke, saya izin live ya. Silakan Labib bisa dieksekusi. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman, adakah suaraku ini masuk? Ada bang, ada bang. Oke, siap. Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan mengerjakan praktikum erodibilitas. Untuk data-datanya semuanya itu udah ada di Google Drive. Silahkan di-download aja. Kalau sudah, bentar, aku share screen dulu. Oke, terlihat kayak ini? Kelihatan bang. Oke, siap. Nah, jadi di sini kita akan pertama-tama akan ngisi data-data dulu terkait dengan tekstur tanah, habis itu ada bahan organik, ada struktur tanahnya juga, habis itu ada permeabilitasnya juga. Nah, itu nanti semuanya diakumulasikan untuk menjadi nilai K yang akan kita pakai di peta erodibilitas nanti. Nah, di sini untuk satuan bentuk lahannya sudah ada isinya semua. Terus untuk kodenya nanti bebas saja disesuaikan lah sama kalian nanti. Nah, di sini sudah ada pasir, ada debu sama lempung. Untuk tekstur tanah itu biasanya juga ada pasir sangat halus. Jadi di sini kan pasir sangat halusnya masih kosong. Kita akan isi dulu. Untuk rumusnya sendiri itu harusnya sudah ada semua, sudah ada dicantumkan semua di bawahnya. Ini ada rumus untuk bahan organik, habis itu ada untuk PSH-nya, ada tekstur tanahnya juga. Ini semua sudah ada, nanti kalau kalian kebingungan, rumusnya sudah ada di bawah semua. Nah, jadi yang pertama-tama untuk pasir sangat halus dulu. Kalau pasir sangat halus itu dia rumusnya seperti yang tertera di sini, dia 20% kali persentase pasirnya. Jadi langsung aja kita hitung sama dengan 20% kali, nah kalinya sama pasir ini, langsung enter aja. Oke, kita coba cek dulu. Nah, di sini langsung muncul kan hasilnya. Kalau sudah kayak gini kita langsung drag aja, nggak ada masalah. Nah, jadi untuk pasir sangat halusnya sudah terisi semua. Nah, setelah itu di sini yang kosong itu ada M, yaitu total dari tekstur tanah. Kita harus hitung. Dan untuk rumusnya juga sudah ada di sini, yaitu pasir sangat halus tambah debu dikali 100 dikurang lempung. Nah, jadi coba kita isi juga. Sama dengan buka kurung pasir sangat halus tambah debu tutup kurung dikali buka kurung lagi 100 kurang pilih yang lempung tutup kurung. Oh, ini salah nih. Nah, 100 kurang lempung. Nah, ini udah muncul hasilnya, M-nya. Ini 1258, tinggal kita tarik. Nah, ini sudah muncul semua angkanya. Nah, ini sudah muncul semua. Untuk di bagian yang M-nya atau tekstur tanahnya. Nah, habis itu di samping kanannya itu ada jenis tekstur tanah. Nah, untuk jenis tekstur tanah itu seharusnya sudah dijelaskan Ibu semalam bagaimana cara menghitungnya.
memakai segitiga tekstur yang ini. Jadi nanti, aku contohin satu aja deh. Untuk yang, satuan bentuk lahan yang nomor paling atas, yaitu yang atas itu, dia 40,7. Bentar, kita 2 layar aja. Nah, oke, dia 40,7. Ini untuk pasirnya. Pasir itu dia di bawah 40,7 ya, paling di sekitar di sinilah. Habis itu sama, debunya itu di 14,6. 14 berarti sini berarti. Sekitaran sini. Tadi 40 dari sini ke sini. Aduh, nggak ada garisnya. Bentar, coba pakai ini deh. 10,7. Bentar. 40,7, sekitaran segini. Habis itu debunya 14,6, sekitaran di sini. Nah, ya sekitaran seginilah. Habis itu untuk lempungnya di 44,7. 44 berarti ini 45 sekitar sini berarti. Nah, yang kita ambil itu dia di tengah-tengah sini. Berarti dia termasuk clay. Kalau di sini clay itu kalau nggak salah lempung dia harusnya. Nah, untuk selanjutnya dari nomor 2 sampai ke bawah kalian seperti itu juga cara menghitungnya. Yang diajarkan Ibu Frinda juga kurang lebihnya. Nah, kayak gini. Dan itu juga sudah ada segitiga teksturnya di Google Drive. Jadi kalian bisa lihat dari situ. Di sini juga ada kayak cara menghitungnya juga. Nah, nih di sini ada definisinya juga. Nah, kalau sudah di bagian itu, kita lanjut lagi ke bahan organik. Bahan organik ini dia, sebentar. Nah, bahan organik ini dia rumusnya 1,74 kali C organik. Jadi C organik ini didapat dari hasil lab. Nanti misal kalian ke lapangan, habis itu kalian ambil sampel tanah, kalian bawa ke lab. Nah, nanti dia, keluarnya biasanya pasir, debu lempung, habis itu sama C organik. Untuk bahan organiknya kita harus hitung dulu. Jadi sesuai rumus yang di bawah, nih, bahan organik itu dia sama dengan 1,74 kali C organiknya. Enter. Nah, dia langsung keluar bahan organiknya. Di sini 0,59, langsung drag aja juga. Nah, sudah jadi juga bahan organiknya. Habis itu kita masuk ke struktur tanah atau yang B. Kalau B ini kalau nggak salah itu dia nih di sini gunakan klasifikasi struktur. Untuk struktur itu harusnya ada di sini juga. Nah, jadi di sini ada struktur tanah sudah tertera di sininya. Ini kan hasil pengamatan lapangan biasanya. Nah, di sini ada kelas-kelasnya 1, 2, 3, 4. Kalian tinggal isi aja dari sini. Jadi misalnya granular halus 1, 2 sangat halus. Oh, sebentar, untuk gumpal. Contohnya ibaratnya kayak gini. Atas, yang paling atas dulu. Nah, kalau sudah, kalian lanjut lagi ke permeabilitas. Permeabilitas ini juga, dia nilainya dapat dari hasil lab. Untuk nilainya yang ini milimeter per jam. Nah, untuk menghitung permeabilitas tanah, itu kalian harus convert dulu. Karena permeabilitas di sini satuannya sentimeter, jadi dikali 10 dulu. Oke, kita hitung dulu.
sama dengan ini dikali 10. Nah, dia dikali 10 hasilnya ini. Ini kita ataskan lagi. Sudah di drag. Nah, ini apa namanya, permeabilitas tanahnya ini 0,56 sampai yang di bawahnya. Habis itu di kelasnya ini kalian hitung berdasarkan penilaian kelas yang sudah ada tertera juga di tabel di bawah. Ini ada sangat lambat, ada lambat sampai sedang, sedang sampai cepat, sama cepat. Di sini ada 6 kelas. Jadi kalian isi nanti. Misal di sini 0,56, kita lihat di sini dia masuknya ke lambat berarti. Kelasnya di lambat itu 5. Nah, habis itu di sini 0,32 dia masuknya di sangat lambat karena dia di bawah 0,5 di 6. Oke, karena kita sudah ngisi kan mulai dari PSH pasir sangat halus, habis itu ada tekstur tanahnya juga sudah kita isi, habis itu jadi tekstur tanahnya juga diisi ya, kita sudah ngisi tadi, bahan organiknya sudah, habis itu struktur tanah, pengkelasan struktur tanah, sama permeabilitas juga sudah kita isi. Sekarang tinggal nilai erodibilitasnya. Nah, di sini rumusnya kita mengikuti yang di bawah ini ya. Nilai K-nya 2,1 kali tekstur tanah, habis itu dipangkat 1,14, buka kurung lagi. Di sini ada 10 pangkat min 4 dikali 12 kurang A. A di sini merujuk kepada bahan organik. Nah, habis itu tutup kurung, ditambah 3,25, buka kurung lagi, B. Untuk B ini dia masuknya ke struktur tanah. Bentar, ini benerin dulu. Ini ada yang salah. Ini M, oke benar. Ini A. Ini B. Hijau. Oke. Habis itu kalau sudah di struktur tanah B kurang 2, tutup kurung lagi, tambah 2,5, gua kurung C atau permeabilitas kurang 3. Oke, kita coba bedah dulu. Ini dia di sini. Nah, coba kita hasilkan. Nah, ini salah tempatnya ini. Nah, di sini nilai K-nya sudah ada, yaitu 0,13. Kita bisa kurangi nolnya. Nah, habis itu kita drag juga. Nah, karena ini dia minus, karena di B sama di struktur tanah sama permeabilitasnya nggak ada, jadinya dia minus hasilnya. Nah, karena tidak terisi di sini sama di sini. Jadi kan kalian harus isi semua dulu di bahan organik, struktur tanah sama permeabilitas. Nah, itu yang paling penting. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang merasa kebingungan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke cara membuat petanya. Karena ini sudah selesai. Gampang aja ngerjainnya. Soalnya sudah ada rumusnya semua. Dan juga sudah ada klasifikasinya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan,
Aku langsung lanjut lagi ke step terakhir untuk perhitungan erodibilitas. Jadi, kalau sudah ada oh, apa tuh? Oh ya, apa tuh? Siapa tuh yang bertanya? Ya, silahkan silahkan. Kalau B, ulun izin nanya Kak, di bagian bahan organik tuh kan ada loh di nilai Yang mana? itu kan ada tuh 1,74 tuh dapat dari mana? Itu tuh diketik di situ kah di Excel-nya tuh atau kayak apa? Soalnya ulun coba Mhm, kada ada hasilnya. ada hasilnya? Ya, Oke. Kalau kalau ini merujuk kepada yang di bawah nih ada nilai bahan organik atau A, nih di bawah nih. Oke. Nah, nih, ada kan? iya ada. 1,74 kali C organik. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan ketik aja 1,74 kali arahkan ke kolom C organik yang di sini. Habis itu di-enter aja dia muncul hasilnya. Tuh, oke. Oh, ini Kak sudah bisa, makasih. Oke, siap siap. Nah, ada lagi kah? Yuk, silakan. Apa tuh? Silakan silakan. Kak, boleh Yuk, ulangin yang nilai K nggak, Kak? nilai Kak, boleh. Nah, di sini rumusnya memang rada panjang sih sebenarnya di nilai K. Nah, untuk di nilai K dia rumusnya buka kurung 2 kali 2,1 kali di sini ada M. M itu dia tekstur tanah. Nih, tekstur tanah di sini. 2,1 kali di sini di tempatku L3 tekstur tanah. Habis itu di rumusnya lagi pangkat pakai tanda apa sih ini? Bukan tanda petik, ini tanda pangkat 1,14. Habis itu dikali 10 pangkat min 4 nih di sini 10 pangkat min 4. Habis itu dikali lagi 12 kurang A. Nah, di sini ada kurang A. Kalau A itu kita lihat berarti dia di bahan organik. Bentar, kita lihat lagi rumusnya. Nah, di sini bahan organik 10 kurang 4. Nah, di tempatku dia L3 bahan organik. Nah, habis itu tutup kurung tambah buka kurung 2 kali sesuai rumusnya 3,25 buka kurung B. B itu dia masuk di struktur tanah. Jadi dipastikan semua bahan penyusun erodibilitasnya udah keisi semua, jadinya dia ada muncul hasilnya, tidak minus. Nah, di sini B, B-nya itu struktur tanah, B-nya kurang 2, sesuai rumus nih, B kurang 2, tutup kurung lagi, tambah 2,5 dikali, di sini C, C itu ke permeabilitas. Nah, di sini kita ditaruh di kelasnya, jangan yang dinilainya, yang di kelasnya. Permeabilitas habis itu C kurang 3, tutup kurung, habis itu dibagi sama 100. Nah, nanti keluar hasilnya. Nah, diminus kan ini karena dia tidak terisi. Nah, jadi nanti kalian isi sendiri. Oke. Adakah lagi? Kamu bertanya, sudah cukup jelas kah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke penamaan kelas erodibilitas. Jadi untuk penamaan kelas erodibilitas sesuai dengan peraturan Departemen Kehutanan, di sini sudah ada klasifikasinya. Jadi sudah ada kelas, ada nilai K, dan juga ada harkatnya. Nah, di sini kelasnya ada 1 sampai 6 juga. Nilai K-nya dari 0,00 sampai 0,64, harkatnya dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Jadi, kalau kita melihat dari hasil yang sudah kita lakukan, di sini nilai K-nya 0,13.
Kita lihat di sini 0,13 dia masuk di klasifikasi apa, kelas berapa, dan harkatnya apa. Di sini 0,13 masuknya ke rendah. Nah, kelas erodibilitas itu dia apa, yang dimasukkan tuh yang di harkatnya ya, jangan yang kelas, di harkatnya. Misal nih, nih 0,13 dia masuknya di rendah, tulis saja rendah. Nah, sampai ke bawahnya ini. Nah, untuk perhitungan erodibilitas ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal masuk ke bagaimana cara bikin petanya. Nah, untuk di sini dulu ada yang ditanyakan lagi kah? Soalnya ini juga rumus udah enak, ada rumus-rumusnya juga. Kelasnya juga kalian sudah ada ininya, tabel-tabelnya juga, jadi kalian tinggal isi aja, nggak usah nyari-nyari lagi. Nggak ada lagi kah yang ditanyakan? Yuk, silahkan. Kak, izin bertakun. Yuk. Yang kita mengklasifikasi jenis tekstur tanah tuh gimana, Kak? Yang pakai segitiga tadi tuh? Jenis tekstur tanah itu nih, yang ini kan, yang segitiga tekstur tanah itu dia cara nah kalau aku tadi gini, kalian hitung dulu mulai dari bawah, kanan sama kirinya. Misal 4, bentar. Nah, gini deh. Kalau tekstur, nah ini. Nah, misalnya di sini yang diperhatikan di tekstur tanah itu pasir, debu, sama lempung. Nah, ini aku zoom out lagi. Nah, di sini untuk pasirnya itu kan di bagian bawah. 40,7 kan di sini. Nah, di sini kita cek 40,7 ya sekitaran seginilah. Kita tarik ke atas sampai sini. Nah, sesuai garisnya. Habis itu untuk debu atau yang silt itu di bagian kanan. Nah, kalau bagian kanan dia menusuk ke bawah dia, nah kayak gini. Di sini debunya 14,6. Aku taruhnya di sekitaran sini. Mungkin agak ke atas lagi lah gitu lah. Tapi ya sekitaran sini, habis itu tarik ke bawah sesuai garisnya juga. Habis itu untuk lempung atau clay dia di sini 44,7. Mana claynya ini? Nah, di sini claynya. Nah, 44,7 berarti di sini dia. Sekitaran sini. Set. Nah, yang dihitung itu yang di sini, yang di tengahnya ini. Sama seperti yang di sini juga. Nah, jadi di tengah sini yang dihitung. Di sini juga sudah ada tuh panah-panahnya, dia arahnya kemana, cara menghitungnya. Jadi yang dimasukkan tuh yang di tengah sini. Misal di sini dia masuknya clay atau lempung. Tulis aja lempung kita di jenis tekstur tanah. Misalnya dia masuknya ke mana ya? Misal ke sini silty clay, berarti silty clay kita tulis. Bahasa Inggris tinggal translate aja. Udah jadi kok. Nah, udah sih gitu aja. Apakah cukup jelas? Jelas, Kak, makasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini kalau kalian sudah tabelnya sudah selesai, bikin petanya gampang aja karena kalian tinggal masukkan kelas apa sih ininya, nilai K-nya, enggak deng, kelas erodibilitasnya ke dalam apa namanya, ArcGIS nanti. Kalau sudah semua ini, tinggal masukkan aja. Ini kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke ArcGIS. Oh, ada lagi kah? Yuk, apa tuh? Kak, bisa nggak Yuk. kursornya diandakin ke nilai Kak Lun? Oh, Ininya ada yang salah nilainya. oke. Nih, nah,
Terlihatlah rumusnya. Zoom Kak. Apanya? Terlihat ya? Ya, dah. Oke, oke, oke. Apa lagi ya? Oke. Ini sudah juga ada ini. Nah, ini ada juga cara menghitung M-nya di bawah sini. Udah Kak. Oke, oke. Aman. Yo, siapa lagi tuh? Silakan, silakan. Kak izin bertakun yang di Mana bahan tuh? organik yang Oh, kenapa? 4%, rumusnya itu di Rumusnya di ulun tuh hasilnya 5,92, padahal sudah 17,4 dikali 1, atau 17? Ya, 1,74. Oh iya Kak, salah. Makasih Kak. Oke, oke, aman. Nah, adakah lagi nih yang ditanyakan? Gampang aja. Kak, izin. Yuk, tunggu tuh. Tadi yang bagian K-nya masih belum muncul hasilnya, rumusnya. Kayaknya ada yang salah. Ada yang salah. Bagian mananya yuk? Coba cek itunya, rumus per Sebentar kali ya. ya, ABC-nya. Nah, apa lagi ya? Ini sudah semua sih ini. Tinggal masukkan ke petanya aja. Untuk petanya tinggal itu sih, kan ada SHP bentuk lahan itu. Nah, nanti kita isi di tiap atribut tabelnya. Yuk, silakan. Kak izin bertanya, rumus yang bagian M apa ya? Tadi ketinggalan. M itu nih, ada di bawah sini. Buka kurung, pasir sangat halus. Pasir sangat halus berarti yang ini ya, PSH ya. Yang 20% pasir itu, ini sama dengan pasir sangat halus ditambah debu, tutup kurung lagi, habis itu dikali, buka kurung, 100 kurangnya lempung. Lempungnya juga sudah ada di sini. Tinggal enter aja habis itu. Di sini sudah ada semua kok. Nah, ada rumus-rumusnya di sini. Untuk Oke, M-nya makasih sudah Kak. ada. Oke, sama-sama. Strukturnya juga sudah ada. Permeabilitas juga sudah ada kelas-kelasnya. Tinggal isi-isi aja. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Di bagian Excel-nya dulu. Oke. Ini sampai jam berapa sih ini? Sampai jam 12 berapa? 12.30 Kak. 12.30. Lama ya masih? Ini kalau selesai ini enak nih. Cepet selesainya. Pakai rumus-rumus doang. Oke deh, berarti ketunggu ya kira-kira 15 menit lah. 10 menit deh, 15 menit buat ngerjainnya. Nanti kalau ada yang dibingungkan atau ada yang error bisa aja tanya. Sebelum kita lanjut ke eh, bikin petanya.
Cek cek. Oke. Ya apa guys? Aman aja kah? Kita lanjut. Kak, Yuk. Gimana tuh? yang remah itu satu Yang atau berapa, Kak? remah. Yang struktur tanah. Oh, bentar. Oh, dia nggak ada itu ya di klasifikasinya ya? Heeh. Bentar, coba cekkan dulu. Remah itu dia masuknya di granular halus. Kalau gumpal tuh, Kak? Gumpal dia sebentar aku coba cek dulu. Gumpal. Mana ya? Mana ini klasifikasinya? Nggak ada. Skip aja deh dulu untuk yang gumpal. Baik, Kak. Nanti ada aja infonya. Nanti aku bilangin. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut aja ke pembuatan petanya. Jadi siapin dulu sampai bentuk lahannya yang sudah di up di Google Drive yang ku up semalam itu. Tinggal download aja. Oke, langsung aja ya kita masukkan data-datanya. Bentuk lahan. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kalian klik kanan. Habis itu kalian open attribute table. Di sini sudah ada bentuk lahannya juga. Habis itu bikin field baru aja. Ini kita kasih namanya kelas apa ya? Erodibilitas. Erodibilitas. Nah, untuk type-nya double aja. Ini bentuknya teks ya. Oke. Oke. Gini aja, kepanjangan. Nah, kelas K. Coba kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada kelas K. Habis itu kalian tinggal masukin hasil yang dari Excel tadi. Nah, di sini kan ada kelas erodibilitas, ada rendah, sangat rendah sampai sangat tinggi nanti itu sesuai hasilnya nanti. Kalau kalian sudah dapat hasilnya rendah segala macam, tinggal masukkan di bagian kelasnya aja. Di sini ada rendah misalnya, sangat tinggi atau apa. Sesuai bentuk lahannya ya. Ini sudah ada bentuk lahannya juga. Nih. Nah, sesuai bentuk lahannya juga. Nih, ada satuan bentuk lahannya. Tinggal kalian isi. Habis itu nanti di simbologinya untuk di legendanya itu nanti kalian itu kelas erodibilitasnya rendah sedang tinggi kayak gitu hasilnya.
Nah, mungkin itu aja sih untuk yang artisnya, karena memang untuk perhitungannya sudah di sini semua, sudah selesai semua juga, jadi tinggal masukkan aja ke ArcGIS-nya. Nah, kayak gitu aja sih. Dari, eee, Excel sampai bikin petanya ada yang mau ditanyakan kah? Yuk silahkan. Izin bertanya, berarti nanti habis dimasukkan klasifikasi rendah, sangat rendah itu Ya, langsung dilewat, Kak? ya dilewat aja, Oke, langsung makasih, dilewat. Kak. Yuk, mungkin itu aja sih. Bang, izin bertanya. Yuk silahkan. Berarti petanya cuma satu aja kah, Bang? Peta erodibilitas cuma satu aja petanya. Oke, Bang. Terima kasih. Yuk sama-sama. Jadi nanti, di petanya itu, apa namanya, legendanya ada klasifikasi, kelas erodibilitas, rendah, sangat tinggi, sedang, kayak gitu-gitu. Sesuai bentuk lahan dan perhitungannya tadi. Ya kayak gitu aja sih. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Oh iya, bentar. Yuk silahkan. Kak, izin nanya lagi, mungkin ulun tadi kada kedengaran atau apa, yang dimaksudkan Mhm, di kelas K-nya itu tuh bagian mananya, Kak? Di bagian ini Excel-nya nih, ini loh, Kak. Nah, nih, cuman di yang bagian ini, mananya? yang kelas erodibilitas. Bukan yang Oh, angka, tapi yang ini, kelasnya pakai tulisan. oh Nah yang nih, pakai tulisan. nih ya pakai tulisan, ini dia. Oh iya, makasih, Kak. Yuk sama-sama. Yuk, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Gampang aja kalau mulainya nih. Kak, yang Oh, satu-satu, yang mana dulu tuh? Ulun duluan. Nah, Nah, ini untuk yuk. SHP-nya ini daerah mana tuh? Alabit dasnya. SHP. SHP-nya daerah mana? Daerah X. Hah? Ada daerahnya? Tempat Ada tempat ininya, daerah wilayahnya. kabupatennya kayak itu kah? Inggih. Oh, kada boleh diberitahu. Iya kada boleh lah. Kada boleh. Kalian cari sendiri. Gampang aja kok. Soalnya itu tuh, nanti berkesinambungan juga sama erosivitas tuh. Dia tempatnya di mana gitu. Apa tuh? Silakan yang mau bertanya. Kak, Yuk. yang jenis tekstur tanah tuh yang segitiga, Heeh. gimana Kenapa tuh? cara taunya, Kak? Cara taunya di sini nih. Di sini kalian ngitungnya, gimana ya? Bentar. Nah, gini deh. Nah, bentar, pasir. Nah, ini. Eh. Nah, di sini cara ngitungnya mulai bawah dulu, bisa ya terserah sih mulai mana, cuman, kalau aku biasanya mulai bawah kanan kiri. Jadi hitung pasirnya dulu dari bawah, misalnya pasirnya di sini ini 40 nih, 40,7 berarti ya sekitar sini juga. Ya dari bawah tuh, garis birunya ditarik ke atas, sesuai sama garis titik-titik nih. Nih, nah kayak gini juga, nih. Nih ada garis putus-putusnya diikutin aja, habis itu debunya debunya itu dari kanan atas, pokoknya debu itu di bagian kanan, tuh, sisi kanan, untuk yang lempung sisi kiri. Misal debunya 14,6 berarti sekitar sini kan, nah kayak gini berarti. Nih, nah perkiraannya aja sekitar segini. Nah, habis itu untuk lempungnya dari sisi kiri, jadi ditarik aja langsung. Misal di sini dia lempungnya, 44,7 berarti sekitar sini. Nah, ya dapatlah di bagian sini klasifikasinya.
Kalau yang di nomor 1 tadi lempung kalau nggak salah dapatnya dia. Nah, kayak gitu sih cara ngitungnya. Di sini juga sudah ada, definisinya juga sudah ada kalau ada bingung. Nah, kayak gitu sih. Masih bingung kah sama cara ngitungnya ini? Paham, Kak. Oke, siap. Yuk, ada lagi kah yang mau bertanya? Yuk, silakan. Kak, Yuk. kalau izin bertanya tentang yang erosivitas boleh lah, Kak? Bertanya boleh, cuman aku kada paham erosivitas soalnya lain aku. Oh, Ya. ada, Kak. Kenapa tuh emangnya? Bagian ini aja, Kak. Kalau minta tipsnya aja, soalnya pas bagian interpolasi itu banyak gagal terus ulun, Kak. Yang bagian interpolasi, kring sama natural neckbone-nya tuh biasanya kalau misalnya gagal tuh tipsnya adalah, Kak, supaya kada gagal. Apa ya? Kalau gagal sih masalahnya pas yang dulu-dulu pernah nyoba juga nggak pernah gagal, cuman paling itu apa namanya, kayak error habis itu nge-restart RJ sendiri bisa habis itu. Kalau gagal sih enggak kayaknya, cuman error aja biasanya di proses. Jadi nggak bisa ngasih saran atau tips kayak gitu. Paling itu sih, soalnya jarang gagal kalau ngerjain interpolasi kayak gitu-gitu. Rata-rata berhasil aja sih. Mungkin bisa dicek di YouTube atau temannya yang ada, apa namanya, error-nya kayak gitu juga mungkin. Oke, makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Iya, ada lagi kah? Gumpal. Izin bertanya, Kak. Yuk, mantul-mantul, mantul-mantul. Untuk pewarnaan kelasnya itu bebas aja, Kak? Bebas aja sih. Nggak ada acuan tertentunya. Paling kayak pakai hijau merah mungkin atau apa gitu. Terserah aja sih. Sesuai senyamannya buhanmu aja. Oke, makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Ya, ada lagi kah? Gampang aja kalau ngulangnya nih. Ada rumusnya sudah. Oh iya, sebenarnya untuk di kelas aerodabilitas ini juga ada rumus cepatnya biar langsung jadi terklasifikasi semua. Yaitu rumusnya pakai VLOOKUP. Ada aja di YouTube VLOOKUP. Jadi nanti kalian itu tulis misalnya nih, ini apa? Kelas aerodabilitas kan. Kalian nih misal pusing kayak lihat satu-satu kayak ini kelasnya apa, bisa pakai rumus kok itu. Jadi kalian bikin tabelnya ini, nomor sampai harkatnya ini. Habis itu nanti ada rumus VLOOKUP. Nanti dia klasifikasi sendiri berdasarkan nilai K, C, B, A, sama tekstur tanahnya. Jadi nanti ada kelasnya langsung semua di sini. Itu bocoran dari aku sedikit. Kalau mau lebih mudah, tapi sebenarnya ya sama aja juga. Kalau mau pakai ini juga nggak ada masalah. Jadi tinggal geser ke sini. Habis itu lihat klasifikasinya seperti apa. Kayak gitu sih. Rumusnya juga sudah ada. Sudah ada di YouTube maksudnya. Tinggal cari aja. Sama juga kalau mau ditaruh di mana ya, misalnya di kelas ini juga. Ini kan harus matiin satu-satu nih. Nih. Bisa juga pakai rumus VLOOKUP itu. Di YouTube ada kok cara ininya, cara bikin rumusnya. Iya, ada lagi kah? Bertanya lagi, Kak. Yuk, silakan. Untuk gumpal tadi kalau dikasih 0 gimana? 0? Waduh. Nilai 0.
Soalnya Jangan belum dapat lah tadi belum gumpal. dapat. Nah, kalau gumpal itu dia itu kan padat, berarti masuknya ke kelompok yang lebih kuat. Perkiraanku di 3 sama 4 sih. Coba aku pastiin dulu deh, sebentar ya. Mmm. Ini sudah selesai semua kah? Kayaknya udah deh harusnya. Cepet aja ya. Bikin petanya juga enak. Sudah Kak, Nah, cuma nunggu yang hasil gumpal itu ya? gumpal itu aja lagi. Iya. Takutnya beda hasil kan. Iya sih. Bentar. Aku cari referensinya, masih belum ada nih. Sebentar lah. Nah, ada lagi kah? Untuk gumpal tadi, taruh aja di klasifikasi nomor 4. Soalnya dia padat itu, gumpal. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Ya, ada lagi kah? Bikin petanya juga enak. Gak saya skripsi ini buanmu nih. Rumus sudah ada, tapi ini dia lama di labnya untuk ngitung pasir, debu, lempung. Habis itu permeabilitas gini-gini nilainya ini. Kan juga harus dikonvert nih. Nah, nilai K-nya juga. Nilai K-nya ada rumusnya juga sih, gampang juga. Ya, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Wah, baru setengah 12 sih. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini 11.27 ya, 11.40 lah. Kalau sampai 11.40 nggak ditanyakan, mungkin kita akhiri aja nanti.
Yuk silahkan. Apa tuh apa tuh? Coba diangkat tangan tadi. Kak, Yuk, kenapa tuh? tadi ulun tuh kada terikut yang bikin petanya, bisa ulang lah Kak. Bikin petanya itu gampang aja. Ini pakai nih kan ada SHP nih. Ada SHP bentuk lahan yang sudah disediakan, tinggal isi aja nilai K, kelas K, bikin field baru aja. Tulis apa namanya? Kelas erodibilitasnya yang ini. Yang mana nih? Yang ini, rendah sedang tinggi ini. Nih. Tulis, masukkan di ArcGIS, habis itu sudah tinggal simbologi aja. Jadi di sini ntar misalnya rendah, di sini sangat tinggi atau di sini sedang kayak gitu-gitu. Udah gitu aja sih. Siap, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Berapa orang sih? 86, banyak juga lah. Yuk, siapa tuh? Silakan. Izin nanya, itu yang nilai K-nya tuh dasar 0, kah? 0, dasarnya. Nilai K-nya. Kenapa aku ngitung kada 0, Berapa hasilnya? jadi besar depan angkanya. Lebih dari 1 kah itu kah? Iya. Itu rumusnya sudah sesuai apa belum? Coba cek di sini. Nih. Nih, coba cek dulu. Cross check dulu. Harus diperhatikan juga pangkat-pangkatnya, perkaliannya, tambahannya. Yuk, silahkan. Izin bertanya Kak, Yuk. untuk petanya itu pakai kertas A berapa Kak? Oh, A berapa lah? Samain aja kayak erosivitas petanya. Bentuk apa namanya? Format ukurannya. Kalau enggak A4 aja kayak biasanya itu. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Ya, ada lagi kah?
Iya, ada lagi kah yang mau bertanya? Bertanya Kak, Yuk. untuk variabel jenis tekstur tanah, struktur tanah itu kada usah kah? Kelas erodibilitasnya aja yang dimasukkan ke peta. Ya, kelas erodibilitasnya aja. Karena yang diminta itu kan kelas erodibilitasnya, jadi yang dimasukkan itu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau detail di apa namanya di ArcGIS-nya nggak ada masalah juga kalau mau ngisi, misal kayak pasir, debu, lempung yang kalian isi. Cuman kan memang rada panjang aja jadinya apa namanya field-nya, tabelnya apa atribut tabelnya di ArcGIS itu. Jadinya pakai yang langsung erodibilitasnya aja. Biar ringkas gitu. Karena yang dicarikan itu. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa juga. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Iya, ada lagi kah? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan aja ya. Sudah selesai semua ada tuh juga kayaknya tuh. Tarik-tarik juga sudah. Oke deh. Kalau nggak ada, aku cukupkan sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih thank banyak, you. Kak. Thank you. Makasih banyak Kak. Yuk.